Pengembangannya untuk rest area Embagun ini agar semakin menarik dan semakin menumbuhkan geliat sektor UMKM di wilayah ini gitu kan. Apa yang Mbak kembangkan Mbak untuk memanfaatkan aliran sungai ini Mbak? Ya, jadi begini, tadi saya sampaikan bahwa ya sebagai manusia itu ada keterbatasan sumber daya ya. Tapi ketika bicara kreativitas tidak bisa dibatasi kan. Sepanjang itu ada potensi yang bisa dibangun untuk mendatangkan ekonomi kerakyatan. Itu bisa. Artinya kreativitas tidak bisa terbatas gitu. Tergantung potensi yang ada yang bisa dimanfaatkan. Untuk saat ini ada bayangan apa aja sih Mbak? Nah, Mbak? Saya punya bayangan sekarang gini. Ini kan kebetulan ini irigasi sekunder ya. Yang bersumbernya itu dari Jatiluhur juga airnya. Dan untuk suplai ke pesawahan itu kebetulan ini daerah persawahan juga ya, kita bisa lihat. Ini ada namanya tersier ya. Nah, rencana saya tahun ini pun akan dilakukan penataan tersier yang multifungsi. Satu sisi untuk suplai air ke persawahan, sisi lain bisa dimanfaatkan untuk destinasi wisata berupa wisata air anak gitu, untuk bermain gitu, yaitu body rafting gitu. Karena bisa digunakan diatur airnya di sini. Gitu. Mungkin itu, Pak. Nah, ini mungkin salah satu kendala juga ya Pak bagi beberapa tempat wisata ini kan, misalkan ada pengembangan otomatis jumlah pendatang itu kan atau pengunjung kan semakin banyak, sedangkan ini kan akses jalan kan bisa dilihat kan mungkin bisa dibilang kecil ya, dan ruas jalan tipe D ya. Nah, boleh nggak Mbak Gun punya alternatif lain atau apabila ada ledakan pengunjung di rest area Mbak Gun ini Mbak? Nah, terkait masalah di kemudian hari misalkan ini ada ledakan pengunjung, saya udah bisa mengantisipasinya Bang. Kebetulan wilayah ini itu ada jalan akses alternatif yang ukurannya luasnya sama, jalannya besar. Dari lurus aja belok sini langsung bisa, artinya ketika ada ledakan pengunjung di sini bisa digunakan untuk parkir. Jadi lalu lintas pengguna jalan itu tidak terpengaruh, artinya tidak terdampak, tidak macet karena ada jalan akses tinggal lurus itu keluar lagi di sana gitu Bang. Berarti untuk akses jalan tidak udah tidak kendala lah ketika ini menjadi suatu destinasi wisata yang membludak pengunjung nantinya gitu. Ini harapan Mbak Gun ke depan Mbak. Untuk rest area Mbak Gun sendiri seperti apa Mbak? Ya harapannya ini dijadikan pilot project semestinya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, apalagi momentumnya hari ini sangat tepat di mana Pemda Kabupaten Bekasi yang digawangi oleh Bupati Ade Kuswara Punang itu lagi getol-getol menertibkan Bangli, dan kebetulan ini emang tadinya awalnya juga Bangli gitu, tapi saya merobohkan Bangli itu artinya dengan program kelanjutan artinya gitu.
Artinya nanti ketika banglinya sudah dirobohkan, tidak lagi masyarakat untuk membangun bangli karena sudah tertata rapi, itu aja. Agar harapan tadi bisa terwujud nih, Pak, pesan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi dan pemerintah Kabupaten Bekasi itu seperti apa agar harapan tadi bisa benar-benar tercapai, Pak? Agar harapan bisa tercapai sederhana sebenarnya, Bang. Ini ada yang namanya kolektif. Kolegial. Kolektif artinya apa? Kebersamaan. Ya. Rasa memiliki untuk menata lingkungan, menjaga lingkungan gitu. Ini penting, Bang. Karena ketika suatu lingkungan wilayah atau kampung katakan saja kumuh, orang itu males, Bang. Males gitu. Bahkan kita sendiri kadang-kadang jijik gitu. Makanya kenapa saya punya spirit ingin menata kampung ini, tujuannya ini bisa dijadikan pilot project atau prototip di Kabupaten Bekasi, bahwa Bekasi memiliki kampung bersih, kampung tertata dengan daya dukung yang memadai, seperti ada wisatanya gitu. Kebetulan kan Kampung Cirangkon daya dukungnya sudah sangat memadai, Bang. Kalau menurut saya, pertama begini, jaringan infrastruktur dari jalan lingkungan saja hari ini mungkin satu-satunya di Kabupaten Bekasi jaringannya di aspal itu kampung kita, Bang. Itu udah semua, Bang, sampai ke ganggang, Bang. Ya. Kemudian kampungnya juga memang sedikit ini ya, karena masyarakatnya di sini juga udah saya terus dorong untuk menjaga kebersihan gitu. Ini udah terbangun, Bang, kesadaran masyarakat di Kampung Cirangkon untuk menjaga lingkungan itu. Ditambah lagi daya dukung macam wisata alam sudah ada nih, Bang. Nah, ditambah lagi sekarang kan ini, Bang, nih gazebo irigasi yang memang kebetulan di Kampung Cirangkon ini sudah terbangun juga, Bang.